Di pinggiran Samarinda, Kalimantan Timur, desa kecil bernama Sukaasih yang dikelilingi hutan lebat dan sungai keruh mendadak diguncang penemuan mengerikan. 30 jasad membusuk tersusun rapi di sebuah gudang material tua yang lama terbengkalai. Awalnya dicurigai sebagai ulah ilmu hitam, tapi penyelidikan mengungkap kejahatan lebih sadis, pembunuhan sistematis dengan pemotongan organ tubuh untuk perdagangan gelap, di mana setiap korban adalah cerita kehilangan yang menyayat hati, mimpi yang dipadamkan, dan keluarga yang hancur. Ardianto, pemuda desa yang kehilangan kakaknya, Rakai, 3 tahun lalu, terjerumus ke pusaran dendam brutal yang mengaduk jiwa, air mata yang tak henti, kenangan manis yang berubah jadi mimpi buruk, dan rasa sakit yang seperti pisau menusuk dada setiap hembus napas. Dibantu Pak Bayuaji, perwira polisi yang tegas tapi menyimpan luka masa lalu sendiri, dan Pak Suryanto, kepala desa yang terjebak antara rasa bersalah dan ketakutan mendalam, Ardianto menggali lapisan demi lapisan kegelapan. Angin tropis yang lembab menyapu desa Sukaasih di pinggiran Samarinda, membawa serta hembusan panas yang biasanya membelai daun-daun kelapa dengan lembut. Tapi hari itu, angin itu membawa sesuatu yang lain, aroma maut yang menusuk, seperti daging busuk yang dicampur formalin, seolah-olah hutan lebat di sekitar desa sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Desa kecil ini, dengan rumah-rumah panggung kayu yang rapuh dan sungai keruh yang mengalir lambat seperti air mata yang tak pernah kering, biasanya tenang. Warga hidup dari bertani sawit, menangkap ikan di Sungai Mahakam, atau berdagang kecil-kecilan di pasar pinggir. Tapi ketenangan itu hancur, digantikan oleh bau yang menyengat, yang membuat perut mual dan hati pilu, seolah setiap hembusan angin membisikkan nama-nama orang tercinta yang telah hilang, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Mbok Rini, seorang ibu parubaya dengan wajah keriput yang penuh garis-garis kesedihan, adalah yang pertama merasakannya. Matanya yang redup, yang pernah bersinar saat memeluk anaknya yang hilang bertahun silam, kini berkaca-kaca lagi. "Anakku, apakah kau di sana?" gumamnya pelan, suaranya bergetar seperti daun kering yang jatuh. Anaknya, seorang gadis kecil bernama Sari, menghilang 5 tahun lalu setelah pergi ke gudang material tua milik Mbah Darmawan, tabib misterius yang dikabarkan mati secara tragis. Mbok Rini ingat betul bagaimana Sari berlari riang ke sana, mencari obat untuk demamnya, tapi tak pernah kembali. Setiap malam sejak itu, Mbok Rini bermimpi melihat Sari menangis, tangannya kecil mencoba meraih dari kegelapan, dan mimpi itu kini terasa nyata dengan bau busuk yang semakin kuat. Ia menutup hidungnya dengan kain lusuh, air matanya menetes seperti hujan deras yang tak diundang, membasahi pipinya yang sudah keriput oleh waktu dan duka. "Ini bukan bangkai hewan," katanya pada tetangga, suaranya pecah. Ini seperti daging manusia yang menjerit minta tolong." Pak Suryanto, kepala desa yang biasanya tegar seperti pohon jati di hutan, kini berdiri dengan bahu merosot, beban rasa bersalah menekan dada seperti batu besar yang menghimpit napasnya. Matanya yang biasanya penuh wibawa kini gelisah, melirik-lirik ke gudang tua itu dengan ketakutan yang mendalam. Ia tahu rahasia yang tersembunyi di balik dinding gudang itu, rahasia yang membuatnya tak bisa tidur malam demi malam, dihantui mimpi buruk di mana tangan-tangan pucat meraih kakinya dari bawah tanah. "Kita harus laporkan," katanya akhirnya, suaranya berat seperti batu karang yang retak. Tapi di dalam hatinya, ia menangis pilu, mengenang bagaimana ia pernah menutup mata atas kejahatan itu demi melindungi keluarganya, hanya untuk melihat anaknya sendiri menjadi korban. Air matanya tak keluar, tapi dadanya sesak, seperti ada pisau yang menusuk perlahan, mengiris kenangan bahagia yang kini hancur. Malam itu, mobil patroli polisi melaju pelan melewati jalan tanah berdebu. Lampunya menyinari pepohonan seperti mata hantu yang mengawasi. Pak Bayuaji, perwira polisi yang tegas tapi menyimpan luka masa lalu, kehilangan adiknya dalam kasus serupa di desa lain, turun dengan wajah muram. Matanya yang tajam menyapu desa yang gelap, hatinya pilu melihat warga yang berkumpul dengan wajah pucat, anak-anak menangis ketakutan di pelukan ibu mereka. "Bau ini, Tuhan," gumamnya, menutup hidung sambil mengingat aroma serupa yang pernah membuatnya menangis sendirian di malam hujan. Dengan tendangan keras, pintu gudang tua itu jebol, dan bau busuk menyeruak seperti gelombang maut, membuat beberapa warga mundur sambil muntah dan menangis histeris. Di dalam, pemandangan itu seperti neraka yang dibekukan, 30 jasad tersusun rapi seperti tumpukan batu bata di gudang material, sebagian sudah tinggal tulang yang retak seperti mimpi yang hancur, sebagian dagingnya meleleh seperti lilin panas yang meleleh di api duka. Mata mereka terbelalak, seolah jeritan abadi yang memanggil keluarga mereka dalam kesedihan tak berujung. Seorang ibu dengan lengan terentang seolah memeluk anak yang tak ada, seorang pemuda dengan mulut terbuka seolah berbisik, "Maafkan aku." Bau itu menusuk jiwa, membuat Pak Bayuaji berlutut sejenak, air matanya menetes sambil mengenang adiknya yang mungkin bernasib sama. "Ini bukan kematian biasa," katanya pelan, suaranya pecah oleh emosi yang mendalam.
Ardianto, pemuda desa dengan mata merah karena malam-malam tak tidur, berdiri di belakang kerumunan. Hatinya hancur saat melihat jasad-jasad itu. Ia curiga salah satunya adalah Rakai, kakaknya yang hilang 3 tahun lalu. Kenangan masa kecil mereka bermain di sungai. Rakai tertawa sambil menyiram air, memeluknya saat takut badai, kini berubah jadi mimpi buruk yang membuat air matanya mengalir tak henti, seperti sungai Mahakam yang banjir duka. "Kak, apakah kau di sana?" gumamnya, tubuhnya gemetar, dadanya sesak seperti ada tangan dingin yang meremas hatinya. Setiap jasad seolah bercerita, mimpi yang dipadamkan, keluarga yang hancur, dan rasa sakit yang pilu seperti pisau yang mengiris lambat. Tapi di dinding gudang, sebuah catatan darah kering berbunyi, "Ini baru permulaan," membuat semua orang bergidik. Ardianto jatuh berlutut, air matanya bercampur debu, bersumpah balas dendam sadis dengan hati yang hancur lebur. Emosi yang mengaduk jiwanya, campuran amarah, duka, dan kerinduan yang menyayat, membuatnya merasa seperti roh yang tersesat, siap membalas tapi dengan luka yang tak pernah sembuh. Malam itu, Desa Sukasi bukan lagi tempat tenang. Ia menjadi kuburan hidup, di mana setiap hembusan angin membawa tangisan yang pilu, menyayat hati siapapun yang mendengar. Pagi setelah penemuan mengerikan itu, Desa Sukasi berubah menjadi lautan duka yang bergolak, di mana kabut tipis dari sungai Mahakam seolah membawa bisikan-bisikan hantu dari masa lalu. Warga histeris, berkerumun di jalan tanah yang becek, air mata mereka mengalir seperti sungai yang banjir kesedihan, membangkitkan luka lama setiap keluarga yang pernah kehilangan orang tercinta tanpa jejak. Media lokal membanjiri desa, kamera-kamera menyala seperti mata setan yang haus cerita, membuat suasana semakin mencekam. Di balai desa, Pak Bayuaji menggelar rapat darurat, ruangan sempit itu penuh sesak dengan warga yang wajahnya pucat seperti mayat hidup, nafas mereka berat seolah ditindih beban tak kasat mata. Air mata mengalir seperti sungai saat nama korban disebut, jeritan pilu bergema, "Anakku, suamiku, mengapa Tuhan biarkan ini terjadi?" membuat hati siapapun yang mendengarnya ikut hancur, seperti kaca yang pecah di bawah tekanan duka yang tak tertahankan. Pak Hadianto, kakek desa yang tubuhnya ringkih seperti ranting kering, berdiri dengan tongkat gemetar, matanya penuh penyesalan atas cerita lama yang kini bangkit seperti mayat dari kubur. Suaranya serak, bergetar seperti angin malam yang membawa hantu, saat ia mengungkap masa lalu Mbah Darmawan sebagai tabib yang menyembuhkan dengan ritual aneh. Lilin hitam yang menyala di tengah malam, doa-doanya seperti mantra setan yang memanggil kegelapan. Dulu, banyak yang datang ke gudang itu mencari kesembuhan, katanya pelan, tapi suaranya menusuk seperti pisau dingin. Tapi pasiennya hilang satu persatu, meninggalkan keluarga dalam kesedihan abadi. Aku pernah lihat bayangan hitam di jendela gudang malam-malam, seperti roh yang tak tenang, menari-nari sambil menangis pilu. Bulu kuduku berdiri, seolah mereka memanggil nama kita, memohon tolong dari neraka yang mereka alami. Warga bergidik, bulu kuduk mereka benar-benar berdiri, karena cerita horor misteri itu bukan sekadar dongeng. Beberapa mengaku mendengar jeritan samar dari gudang kosong di malam hujan. Suara seperti tangisan bayi yang dicampur lolongan serigala, membuat mereka tak berani keluar rumah. Hati pilu memikirkan nasib orang hilang yang mungkin masih bergentayangan sebagai hantu yang haus keadilan. Ardianto, yang sejak semalam tak bisa tidur, duduk di sudut ruangan dengan mata merah bengkak. Hatinya seperti ditusuk jarum panas setiap kali mendengar cerita itu. Ia menyelinap ke gudang tadi pagi, di mana bau busuk masih menyelimuti seperti selimut maut, dan menemukan buku catatan pasien yang usang. Nama Rakai tercoret tinta merah seperti darah segar yang menetes. "Kak, kenapa nama MU di sini?" gumamnya, jatuh berlutut sambil menangis pilu. Mengenang senyum kakaknya yang hangat seperti matahari pagi, kini berubah jadi bayangan dingin yang menghantui mimpinya. Tapi di balik buku itu, ia menemukan gambar aneh. Lukisan tangan kasar berupa wajah-wajah korban yang terdistorsi seperti hantu. Mata mereka hitam pekat seolah menatap langsung ke jiwanya, membuat bulu kuduknya berdiri dan hatinya pilu. Seolah roh-roh itu berbisik, "Balaslah kami, jangan biarkan kami mati sia-sia." Emosi yang mengaduk jiwanya, campuran takut, duka, dan amarah, membuatnya gemetar, seperti ada tangan dingin yang menyentuh punggungnya di ruangan kosong itu. Detail brutal dari autopsi awal yang dibacakan Pak Bayuaji membuat ruangan semakin mencekam. Korban disayat hidup-hidup, organ seperti hati dan ginjal dicungkil dengan pisau bedah dingin sambil mereka menjerit nama anak atau ibu mereka. Darah mengucur seperti air terjun kecil yang membawa pergi mimpi mereka yang tak pernah terwujud. "Mereka mati dalam siksaan yang tak terbayangkan," kata Pak Bayuaji, suaranya berat oleh emosi pilu, matanya berkaca mengenang luka pribadinya. Tapi elemen horor misteri dari warga menambah kengerian. Seorang ibu menceritakan bagaimana ia melihat penampakan di dekat gudang. Sosok perempuan pucat dengan luka menganga di dada, berjalan tertatih sambil menangis darah, membuatnya jatuh pingsan dan bermimpi buruk berhari-hari. Bulu kuduk berdiri setiap ingat.
Lainnya berbisik tentang suara ketukan di pintu malam-malam, seperti jari tulang yang memohon masuk, atau bayangan hitam yang melintas di cermin. Wajahnya mirip orang hilang yang mereka kenal, penuh emosional yang menyayat hati, rasa bersalah karena tak bisa menolong, kerinduan yang tak berujung, dan ketakutan yang membuat tidur mereka jadi neraka hidup. Plot twist, Pak Suryanto diam-diam menyembunyikan bukti, sepucuk surat ancaman berlumur darah yang ia temukan di rumahnya. Matanya berkilat takut saat nama Mbah Darmawan disebut, tapi di balik itu ada rasa bersalah mendalam yang membuatnya gemetar seperti daun jatuh. Ini bukan ilmu hitam biasa, gumamnya pelan, tapi suaranya pecah oleh emosi yang terpendam, menimbulkan kecurigaan pertama yang mengaduk hati Ardianto. Mengapa kepala desa seolah tahu lebih banyak, seolah hantu-hantu itu juga menghantui dirinya sendiri? Ruangan hening sejenak, hanya suara angin dari luar yang seperti bisikan roh, membuat bulu kuduk semua orang berdiri, dan hati mereka pilu oleh misteri yang semakin gelap, menyayat jiwa seperti pisau yang tak pernah tumpul. Desa Sukasih kini bukan lagi tempat tinggal. Ia menjadi sarang horor yang hidup, di mana setiap bayangan bisa jadi hantu, dan setiap tangisan bisa jadi jeritan abadi dari 30 jasad yang tak tenang. Malah menyelimuti desa Sukasih seperti kain kafan hitam yang lembab, angin dari hutan lebat membawa hembusan dingin yang menusuk tulang, seolah membisikkan rahasia-rahasia gelap yang selama ini terkubur dalam tanah basah Kalimantan. Ardianto tak bisa diam, hatinya seperti api yang membara tapi dibasahi air mata yang tak pernah kering. Setiap hembus napas terasa seperti tusukan jarum panas yang mengiris lambat, menyayat jiwanya hingga berdarah. Kenangan Rakai, kakak yang selalu melindunginya, yang pernah memeluknya erat saat badai mengamuk, berjanji, aku selamanya ada untukmu. Dik, kini berubah jadi belati yang menusuk dadanya berulang kali. Kak, aku harus tahu, gumamnya pelan, suaranya pecah seperti kaca retak, air matanya menetes ke tanah seperti hujan duka yang tak diundang. Dengan langkah gemetar, ia menyelinap ke gudang material tua itu malam-malam. Ketika desa sudah sepi, hanya suara jangkrik dan lolongan anjing liar yang seperti jeritan roh tak tenang, membangun ketegangan yang mencekam, membuat bulu kuduknya berdiri seolah ada mata tak kasat yang mengawasi dari kegelapan. Pintu gudang berderit pelan saat ia dorong. Suara itu seperti tangisan bayi yang tercekat, membuat hati Ardianto semakin pilu, seolah gudang itu hidup dan menangis atas dosa-dosanya sendiri. Di dalam, bau busuk amis menusuk hidung seperti pisau tajam, campuran darah kering dan formalin yang membuat perutnya bergejolak, tapi ia tahan. Karena di balik mual itu ada kerinduan yang menyayat, kerinduan pada Rakai yang mungkin sudah jadi bagian dari kegelapan ini. Lampu senter kecil di tangannya menyinari dinding penuh noda hitam seperti darah yang mengering jadi mimpi buruk, dan lantai yang licin oleh cairan aneh yang seperti air mata korban. Setiap langkah terasa berat, tensi ketegangan meningkat seperti denyut jantung yang semakin cepat, karena ia mendengar suara samar, gesekan seperti kuku menggaruk kayu dari bawah tanah, seolah ada sesuatu yang hidup di sana, menunggu untuk melompat keluar dan merenggut nyawanya. Dengan tangan gemetar seperti daun jatuh, Ardianto menemukan pintu rahasia di lantai, sebuah lubang gelap yang seperti mulut neraka yang menganga. Ia turun tangga kayu yang rapuh, setiap anak tangga berderit seperti jeritan pilu, membuat hatinya sesak oleh emosi yang mendalam, campuran takut, duka, dan harapan yang rapuh seperti kertas basah. Di ruang bawah tanah yang dingin dan lembab seperti kuburan basah, cahaya senter menyinari meja operasi berkarat yang penuh noda darah kering seperti lukisan horor, pisau bedah berlumur yang seperti senjata penyiksaan, dan botol-botol kaca berisi organ mengapung seperti janin mati yang tak pernah lahir ke dunia, tak pernah merasakan pelukan ibu. Malah menyelimuti desa Sukasih seperti kain kafan hitam yang lembab, angin dari hutan lebat membawa hembusan dingin yang menusuk tulang, seolah membisikkan rahasia-rahasia gelap yang selama ini terkubur dalam tanah basah Kalimantan. Ardianto tak bisa diam, hatinya seperti api yang membara tapi dibasahi air mata yang tak pernah kering. Setiap hembus napas terasa seperti tusukan jarum panas yang mengiris lambat, menyayat jiwanya hingga berdarah. Kenangan Rakai, kakak yang selalu melindunginya, yang pernah memeluknya erat saat badai mengamuk, berjanji, aku selamanya ada untukmu. Dik, kini berubah jadi belati yang menusuk dadanya berulang kali. Kak, aku harus tahu, gumamnya pelan, suaranya pecah seperti kaca retak, air matanya menetes ke tanah seperti hujan duka yang tak diundang. Dengan langkah gemetar, ia menyelinap ke gudang material tua itu malam-malam. Ketika desa sudah sepi, hanya suara jangkrik dan lolongan anjing liar yang seperti jeritan roh tak tenang, membangun ketegangan yang mencekam, membuat bulu kuduknya berdiri seolah ada mata tak kasat yang mengawasi dari kegelapan. Pintu gudang berderit pelan saat ia dorong. Suara itu seperti tangisan bayi yang tercekat, membuat hati Ardianto semakin pilu, seolah gudang itu hidup dan menangis atas dosa-dosanya sendiri. Di dalam, bau busuk amis menusuk hidung seperti pisau tajam, campuran darah kering dan formalin yang membuat perutnya bergejolak, tapi ia tahan, karena di balik mual itu ada kerinduan yang menyayat, kerinduan pada Rakai yang mungkin sudah jadi bagian dari kegelapan ini.
Lampu senter kecil di tangannya menyinari dinding penuh noda hitam seperti darah yang mengering jadi mimpi buruk, dan lantai yang licin oleh cairan aneh yang seperti air mata korban. Setiap langkah terasa berat, tensi ketegangan meningkat seperti denyut jantung yang semakin cepat, karena ia mendengar suara samar, gesekan seperti kuku menggaruk kayu dari bawah tanah, seolah ada sesuatu yang hidup di sana, menunggu untuk melompat keluar dan merenggut nyawanya. Dengan tangan gemetar seperti daun jatuh, Ardianto menemukan pintu rahasia di lantai, sebuah lubang gelap yang seperti mulut neraka yang menganga. Ia turun tangga kayu yang rapuh, setiap anak tangga berderit seperti jeritan pilu, membuat hatinya sesak oleh emosi yang mendalam, campuran takut, duka, dan harapan yang rapuh seperti kertas basah. Di ruang bawah tanah yang dingin dan lembab seperti kuburan basah, cahaya senter menyinari meja operasi berkarat yang penuh noda darah kering seperti lukisan horor, pisau bedah berlumur yang seperti senjata penyiksaan, dan botol-botol kaca berisi organ mengapung seperti janin mati yang tak pernah lahir ke dunia, tak pernah merasakan pelukan ibu. Hari berganti dengan langit Samarinda yang mendung pekat, seolah awan hitam itu adalah bayangan dosa yang menyelimuti desa Sukaasih, membuat udara terasa berat seperti napas terakhir seorang yang sekarat. Kecurigaan seperti racun lambat merayap ke setiap sudut desa, jatuh pada Pak Suryanto setelah daftar bantuan desa yang ia pegang ternyata cocok sempurna dengan nama-nama korban yang hilang, seolah daftar itu adalah daftar kematian yang ditulis dengan darah tak kasat mata. Warga yang dulu memandangnya sebagai pelindung kini menatap dengan mata penuh kebencian dan duka yang menyayat, mengenang kebaikan palsunya yang seperti pisau beracun, senyumnya yang hangat kini terasa seperti topeng mayat yang retak. "Bagaimana bisa kau diam saja, Pak?" jerit seorang warga Parubaya. Suaranya pecah oleh air mata yang mengalir seperti darah dari luka terbuka, hatinya hancur memikirkan saudaranya yang hilang, tubuhnya mungkin sudah dicincang seperti daging di pasar gelap. Di ruang interogasi sementara di balai desa, yang terasa seperti sel bawah tanah dengan dinding lembab dan bau amis yang menempel seperti kutukan, Pak Suryanto duduk dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat seperti kain kafan yang basah oleh keringat dingin. Pak Bayuaji berdiri di depannya, matanya tajam seperti pisau bedah yang siap mengiris kebenaran, tapi di balik ketegasannya ada emosi pilu yang mendalam, kenangan kehilangan saudaranya sendiri, yang mati dalam kegelapan serupa, membuat dadanya sesak setiap hembus napas. "Ceritakan semuanya, Pak," desaknya. Suaranya berat seperti batu karang yang retak oleh gelombang duka. Pak Suryanto menunduk, bibirnya gemetar, air matanya menetes seperti hujan asam yang membakar kulit. Ia mengaku terpaksa membantu jaringan itu karena ancaman maut yang datang seperti hantu malam. Rumahnya pernah dilempari potongan jari manusia yang masih berdarah, jari-jari itu seperti milik orang yang ia kenal, membuatnya terbangun malam demi malam dengan jeritan pilu, hatinya menyayat oleh rasa bersalah yang seperti cakar setan yang menggaruk dari dalam. Detail kejam brutal gelap terungkap saat ia bercerita dengan suara bergetar, seolah setiap kata adalah darah yang mengucur dari luka dalam. Salah satu korban adalah saudaranya sendiri, seorang pria dewasa yang kuat tapi dibuat tak berdaya, dicincang hidup-hidup sebagai peringatan sadis. Tubuhnya dibelah dari dada hingga perut dengan pisau tumpul yang sengaja dipilih untuk memperpanjang siksaan, darah mengalir seperti sungai hitam yang panas, jeritannya bergema seperti lolongan binatang yang sekarat di hutan gelap, organ-organnya dicungkil satu persatu sambil ia masih sadar. Matanya melotot penuh teror yang tak terbayangkan, meninggalkan bekas luka emosional yang tak terobati pada Pak Suryanto, seperti api neraka yang membakar jiwanya setiap malam. "Aku melihat tubuhnya, potongan-potongannya seperti daging busuk yang dibuang," gumamnya, tubuhnya kejang seperti disetrum rasa sakit, air matanya bercampur keringat dingin, menyayat hati siapapun yang mendengar. Gelapnya kejahatan itu seperti kegelapan abadi yang menelan cahaya harapan, brutalitasnya seperti monster yang haus darah, tak pernah puas. Tensi ketegangan memuncak ketika Ardianto masuk ruangan, matanya merah seperti darah yang mendidih, hatinya pilu oleh kerinduan pada Rakai yang seperti belati yang menusuk berulang. "Kau tahu semuanya dari awal, Pak? Kau biarkan kakakku jadi korban?" bentaknya, suaranya pecah oleh emosi yang mengaduk jiwa, air matanya mengalir seperti banjir duka yang tak terkendali. Pak Suryanto mengangkat wajahnya, matanya penuh penyesalan yang menyayat seperti luka terbuka yang bernanah. "Aku tak punya pilihan," ancaman itu seperti bayangan yang mengikuti, siap merobek jiwaku. Ruangan terasa semakin sempit, udara berat oleh ketegangan seperti badai yang akan meledak, suara angin dari luar seperti bisikan hantu yang menuntut kebenaran. Plot twist, dengan suara yang bergetar seperti daun jatuh di angin kencang, Pak Suryanto mengungkap rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Mbah Darmawan bukan mati, tapi bersembunyi sebagai Rendra Wijayanto, pengusaha kaya di Samarinda yang tampak terhormat tapi sebenarnya monster brutal yang menjalankan jaringan perdagangan organ internasional. Dengan tangan-tangan kotor yang mencincang korban di gudang-gudang gelap, darah mereka mengalir seperti minyak hitam yang membasahi tanah. Kalimantan. Pengakuan ini diwarnai air mata penyesalan mendalam yang mengaduk hati semua orang, seperti gelombang duka yang menyapu pantai, membuat Ardianto jatuh tersungkur,
Hatinya menyayat oleh campuran amarah dan pilu yang tak tertahankan. Gelapnya pengkhianatan itu seperti kegelapan yang menelan cahaya. Brutalitasnya seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Desa Sukaasih kini seperti neraka yang hidup, di mana setiap bayangan bisa jadi pengkhianat, dan setiap hembus napas penuh darah dan air mata yang menyayat jiwa. Malam turun seperti tirai hitam yang tebal, menyelimuti desa Sukaasih dengan kegelapan yang lembab dan menyesakan, di mana setiap hembus angin dari hutan lebat terasa seperti napas maut yang mendekat pelan tapi pasti. Hujan deras mengguyur tanpa ampun. Airnya seperti jarum es yang menusuk kulit, membuat jalan tanah berubah jadi lumpur licin yang seperti darah kental yang mengalir lambat. Ardianto dan Pak Bayuaji memutuskan kembali ke gudang material tua itu di bawah selubung malam. Hati mereka berat oleh rahasia yang baru terbongkar dari mulut Pak Suryanto. Rahasia yang seperti belati beracun yang sudah meresap ke jiwa, menyayat lambat tapi dalam. Kita harus temukan bukti lebih lanjut, bisik Pak Bayuaji. Suaranya tegang seperti senar gitar yang siap putus, matanya menyapu kegelapan dengan ketakutan yang terpendam, tapi Ardianto hanya mengangguk, hatinya pilu oleh kerinduan pada Raka yang seperti api yang membara di tengah badai duka. Setiap langkah terasa seperti menuju jurang yang tak berdasar. Gudang itu berdiri seperti monster gelap di ujung desa. Atapnya bocor sehingga air hujan menetes seperti air mata darah yang tak henti, menciptakan suara ritmis yang mencekam seperti detak jantung yang semakin cepat. Pintu berderit pelan saat mereka dorong, suara itu bergema seperti jeritan samar dari kegelapan, membuat bulu kuduk Ardianto berdiri, tensi ketegangan merayap seperti ular berbisa yang melingkar di leher. Di dalam, bau busuk Ami semakin pekat, campur dengan aroma tanah basah dan darah kering yang seperti neraka yang hidup, membuat perut mereka bergejolak. Lampu senter menyinari dinding penuh noda hitam, tapi bayangan mereka memanjang seperti hantu yang siap menerkam. Setiap sudut ruangan terasa hidup, seolah mata tak kasat sedang mengawasi dari kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, suara langkah berat dari luar membuat mereka menegang, jantung Ardianto berdegup kencang seperti genderang perang yang mendekati klimaks, tensi mencekam meningkat seperti badai yang akan meledak. Ada yang datang, bisik Pak Bayuaji. Tangannya meraih pistol dengan gemetar, matanya melebar oleh ketakutan yang mendalam. Hujan semakin deras, menyamarkan suara, tapi tiba-tiba pintu jebol dengan tendangan keras, dan bayangan-bayangan gelap menyusup masuk seperti roh jahat yang haus darah. Tembakan pertama meledak seperti petir yang menyambar, peluru melintas di udara lembab, menghantam dinding dengan percikan api yang sesaat menerangi wajah-wajah penyerang. Pria-pria bertubuh kekar dengan mata dingin seperti mayat hidup, senjata mereka berkilat di bawah cahaya senter yang goyah. Ardianto berlindung di balik tumpukan material berkarat, napasnya terengah seperti binatang yang diburu, hatinya pilu memikirkan Raka yang mungkin sedang disiksa di suatu tempat gelap serupa. Mereka tahu kita di sini, jerit Pak Bayuaji, membalas tembakan dengan tangan gemetar, peluru menghantam salah satu penyerang di bahu, darah menyemprot seperti hujan merah yang panas, mencampur dengan air hujan yang membasahi lantai. Tensi semakin menegangkan, suara tembakan bergema seperti simfoni kematian. Setiap peluru yang lewat terasa seperti hembus maut yang hampir menyentuh kulit. Seorang penyerang mendekat ke Ardianto, matanya penuh kegelapan brutal, pisau di tangannya berkilat seperti senyum setan. Ardianto meraih pecahan kaca dari lantai yang basah, tangannya berdarah sendiri saat menggenggamnya, dan dengan amarah yang membara, ia menusuk leher penyerang itu. Darah menyembur seperti ket air panas yang menyiram wajahnya, hangat dan lengket, membuatnya muntah tapi tak berhenti. Jeritan penyerang itu seperti lolongan serigala yang sekarat, menyayat hati Ardianto dengan campuran dendam dan duka yang mendalam. Tapi tensi mencapai puncak ketika Ardianto menarik tubuh penyerang itu ke cahaya senter. Wajahnya yang pucat dan berlumur darah membuat hatinya hancur seperti kaca yang pecah. Itu wajah sepupunya yang hilang bertahun lalu. Seorang pria dewasa yang dulu seperti saudara baginya, kini matanya kosong seperti boneka yang dicuci otak. Tubuhnya penuh bekas siksaan seperti cambuk dan luka bakar yang gelap. Tidak, ini tidak mungkin, gumam Ardianto, jatuh berlutut di genangan darah yang campur air hujan, air matanya bercampur dengan darah panas, hatinya menyayat oleh emosi yang mengaduk jiwa, pengkhianatan yang brutal, kehilangan yang berlipat, seolah dunia gelap ini tak pernah berhenti menyiksa. Plot twist, penyerang itu adalah sepupu Ardianto yang hilang, ternyata direkrut paksa oleh jaringan Rendra dan dicuci otak melalui siksaan kejam, disuntik obat yang membuatnya lupa keluarga, dipaksa membunuh untuk bertahan hidup. Membalik dendam Ardianto menjadi konflik batin yang menyayat dan mengadu perasaan, membuatnya terguncang seperti pohon yang dihantam badai, mempertanyakan sanitasnya sendiri dalam gelombang emosi yang mendalam dan pilu. Tembakan terus berderu, hujan semakin deras seperti air mata langit yang turun tanpa henti, gudang itu berubah jadi medan perang yang mencekam, di mana setiap bayangan bisa jadi musuh, setiap suara bisa jadi peluru terakhir. Ardianto bangkit dengan mata merah, hatinya hancur tapi dendamnya membara seperti api neraka. Tapi di balik itu ada duka yang menyayat seperti luka yang tak pernah sembuh. Malam itu bukan akhir, tapi awal dari kegelapan yang semakin pekat dan menegangkan.
di mana rahasia gelap Rendra semakin mendekat seperti monster yang haus darah. Desa Sukasih kini seperti neraka yang bernapas, tensi ketegangan seperti tali yang siap putus, meninggalkan Ardianto dalam pusaran duka dan amarah yang tak berujung. Fajar menyingsing dengan cahaya suram yang merembes melalui kabut tebal di pinggiran Samarinda, seolah matahari pun enggan menyaksikan kegelapan yang semakin pekat seperti darah kental yang mengental di tanah basah. Ardianto dan Pak Bayuaji melaju dengan mobil tua yang berderit seperti tulang retak, menuju gudang transit milik Hermanto, sebuah bangunan kumuh di tepi sungai Mahakam yang gelap, di mana air keruhnya seperti darah hitam yang mengalir lambat, membawa bau amis dan busuk yang menyelimuti seperti kabut maut yang tak pernah hilang. Hati Nia Ardianto pilu, setiap hembus napas terasa seperti hembusan dingin dari kuburan, dihantui wajah sepupunya yang mati di tangannya sendiri malam tadi. Mata kosong itu seperti cermin kegelapan jiwanya, menyayat hati dengan emosi yang mendalam, campuran penyesalan dan amarah yang seperti racun yang merayap pelan ke setiap serat tubuhnya. Gudang itu berdiri seperti makhluk purba yang haus darah, dindingnya berkarat dan ditumbuhi lumut hitam seperti jamur mayat yang merayap, pintu besinya setengah terbuka seperti mulut yang menganga siap menelan siapapun yang mendekat. Udara di sekitarnya berat oleh bau amis yang menusuk seperti jarum panas, campur dengan aroma formalin dan daging busuk yang seperti neraka yang bernapas, membuat perut mereka bergejolak seolah ada tangan dingin yang meremas dari dalam. Saat mereka menyusup masuk, tensi ketegangan mencekam seperti tali yang semakin kencang. Suara tetesan air dari atap bocor seperti detak jantung yang lambat tapi mengerikan, seolah gudang itu hidup dan sedang bernapas, menunggu untuk menerkam. Lampu senter menyinari rak-rak kayu yang penuh kotak es berkarat, embun dinginnya seperti keringat mayat yang beku, dan di dalamnya, organ segar yang mengapung dalam cairan kuning seperti mata hantu yang menatap balik, hati yang masih berdenyut lemah seolah belum sepenuhnya mati, ginjal yang berlumur darah segar seperti daging yang baru dicincang dari tubuh yang masih hangat. Detail gelap dan mengerikan terungkap saat Ardianto membuka salah satu kotak dengan tangan gemetar seperti daun mati. Cahaya senter menyinari isi yang seperti mimpi buruk yang hidup. Organ-organ yang dicungkil dengan kejam, sayatan rapi tapi brutal seperti karya seniman gila yang haus darah. Darahnya masih menetes seperti air mata merah yang tak henti. Dan di antara mereka ada catatan tangan kasar yang seperti ditulis dengan darah kering. Panen malam ini, hati segar, ginjal utuh, paru-paru. Untuk pengiriman besok. Bau itu menusuk jiwa, membuat Ardianto jatuh berlutut, muntah darah dan air mata bercampur, hatinya menyayat oleh elemen horor yang mencekam. Seolah organ-organ itu berbisik, suara samar seperti jeritan teredam yang bergema di kepalanya, kami masih hidup, siksaan ini tak pernah berakhir, bulu kuduknya berdiri seperti jarum es yang menusuk kulit, kegelapan gudang seperti tangan tak kasat yang meraih lehernya, mencekik napasnya dengan dingin yang membeku. Pak Bayuaji, wajahnya pucat seperti kain kafan, menemukan jurnal Rendra yang tersembunyi di rak gelap, halaman-halaman usang yang seperti kulit manusia yang dikuliti, mendeskripsikan panen organ dari korban hidup dengan detail mengerikan. Korban dibius tapi sadar separuh. Mata mereka terbuka lebar saat pisau bedah mengiris dada seperti membuka buku rahasia yang gelap. Jeritan mereka ditekan dengan kain beracun yang membuat suara mereka seperti lolongan hantu yang terperangkap, organ dicungkil. Satu persatu sambil darah mengucur seperti sungai neraka yang panas, dan catatan rasa sakit mereka sebagai musik indah yang seperti simfoni setan yang bergema di kegelapan. Setiap entry diwarnai cerita emosional yang menyayat. Seorang pria dewasa yang berbisik nama istrinya sebelum hatinya direnggut. Seorang lain yang menangis memohon ampun sambil paru-parunya dicabut. Mimpi mereka yang hancur seperti kaca pecah di bawah kaki monster. Meninggalkan keluarga dalam duka abadi yang seperti luka bernanah yang tak pernah sembuh. Tensi semakin mencekam ketika suara gesekan dari sudut gelap terdengar. Seperti kuku mayat yang menggaruk dinding, membuat mereka menegang. Pistol di tangan Pak Bayuaji gemetar seperti daun jatuh di angin kencang. Elemen horor yang mencekam memuncak saat angin berhembus melalui celah dinding, membawa bisikan samar seperti nama-nama korban yang dipanggil dari kegelapan. Bantu kami, darah kami masih mengalir. Seolah roh-roh yang tak tenang bergentayangan di gudang itu, tangan dingin tak kasat menyentuh bahu Ardianto, membuatnya bergidik dan menjerit pelan, hatinya pilu oleh kerinduan pada Rakai yang seperti belati yang menusuk berulang. Plot twist. Di antara catatan itu, Ardianto menemukan bukti bahwa Rakai ternyata masih hidup, tapi dijadikan donor cadangan di tempat gelap lain. Disuntik obat yang membuatnya lumpuh tapi sadar penuh, menunggu giliran dicincang seperti daging hidup, tubuhnya disiksa dengan luka-luka kejam yang seperti karya seni setan, membangkitkan harapan campur pilu yang mengadu perasaan Ardianto seperti gelombang neraka yang menyapu, membuatnya jatuh tersungkur, menangis histeris sambil memeluk jurnal itu. Seperti memeluk kakaknya yang hilang, tapi di balik tangisan itu ada kegelapan yang semakin mengerikan, seolah gudang itu siap menelan mereka hidup-hidup. Malam di gudang transit bukan lagi sekadar pencarian. Ia menjadi mimpi buruk yang hidup, horor yang mencekam dan menyayat jiwa seperti pisau yang tak pernah tumpul, mendorong Ardianto ke jurang kegilaan yang semakin dalam. Malam menyelimuti sungai Mahakam seperti jubah kegelapan yang basah dan dingin.
Airnya yang keruh mengalir lambat seperti darah hitam yang mengental, mencerminkan bulan purnama yang pucat seolah wajah mayat yang mengintip dari langit. Ardianto, Pak Bayu Aji, dan tim kecil polisi menyusuri tepi sungai dengan langkah hati-hati. Setiap derap kaki di tanah berlumpur terasa seperti langkah menuju neraka yang tak terelakkan. Tensi ketegangan sangat menegangkan, seperti tali baja yang ditarik hingga nyaris putus, udara berat oleh bau amis air sungai dan aroma maut dari gudang transit yang masih melekat di pakaian mereka. Hati Ardianto pilu, setiap detik terasa seperti pisau yang mengiris lambat, menyayat jiwa dengan kenangan Rakai. Kakaknya yang tertawa di tepi sungai ini bertahun lalu, kini mungkin terbaring lemah di kapal pengiriman organ yang mereka kejar. "Kak, tunggu aku," bisiknya, suaranya pecah oleh emosi mendalam, air mata menetes seperti hujan yang membasahi wajahnya, tapi di balik duka itu ada amarah yang membara seperti api neraka. Informasi dari gudang Hermanto membawa mereka ke pelabuhan kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon bakau, tempat kapal-kapal gelap berlabuh seperti hantu yang menanti mangsa. Bayangan-bayangan bergerak di kejauhan, suara mesin kapal menggeram pelan seperti binatang buas yang terbangun, meningkatkan tensi seperti detak jantung yang berpacu liar. Pak Bayu Aji memberi isyarat untuk bersembunyi di balik semak, pistol di tangannya gemetar, matanya penuh ketegangan tapi juga duka mendalam, mengenang kegagalannya menyelamatkan saudaranya di masa lalu, luka yang seperti belati yang tak pernah tercabut dari dadanya. "Jangan gegabah, Ardi," bisiknya, suaranya tegang seperti kawat berduri, tapi Ardianto hanya mengangguk, hatinya seperti badai yang siap meledak, setiap detik menunggu terasa seperti siksaan abadi. Tiba-tiba, lampu kapal kecil menyala, menerangi dermaga yang basah oleh air hujan dan darah tak kasat mata. Sosok-sosok bertubuh kekar bergerak cepat, menurunkan peti pendingin yang seperti peti mati berisi organ-organ curian, suara logam berderit seperti jeritan hantu yang terperangkap. Di tengah mereka, Dharma muncul dengan jas hujan hitam yang berkilat seperti kulit ular, wajahnya dingin seperti kematian itu sendiri, memerintahkan dengan suara lantang, "Cepat!" Rendra tak suka keterlambatan. Nama itu seperti petir yang menyambar, membuat Ardianto mengepalkan tangan hingga kukunya menusuk telapak. Darahnya sendiri menetes seperti air mata merah, hatinya pilu tapi dendamnya menggelegak seperti lava. Tensi sangat menegangkan ketika tim polisi bergerak mendekat, bayangan mereka menyelinap di antara bakau seperti roh-roh pembalas. Tiba-tiba, seorang anak buah Dharma melihat kilatan senter yang tak sengaja menyala, dan jeritan keras memecah kesunyian malam. Ada penyusup. Tembakan pertama meledak seperti guntur, peluru melesat di udara gelap, menghantam pohon bakau dengan percikan kayu yang seperti darah kayu yang tersembur. Baku tembak pecah, suara peluru berderu seperti simfoni kematian. Setiap ledakan meningkatkan tensi seperti jantungan yang akan meledak. Pak Bayu Aji membalas tembakan, peluru menghantam dada seorang penyerang, darah menyemprot seperti air mancur hitam yang panas, tubuhnya ambruk ke air sungai dengan suara debur yang mengerikan, seolah sungai itu menelan nyawa dengan rakus. Ardianto berlindung di balik peti kayu, napasnya terengah seperti binatang yang diburu, hatinya menyayat oleh emosi mendalam. Kenangan Rakai yang memeluknya di tepi sungai ini kini bercampur dengan darah dan kematian. Detail kejam brutal terungkap ketika Dharma, dengan mata seperti lubang neraka, menusuk perut seorang polisi dengan pisau bergerigi, ususnya terburai seperti ular basah yang menggeliat di lumpur. Polisi itu menjerit dengan suara yang pecah, "Istriku, maaf." Sebelum ambruk, darahnya mengalir ke sungai seperti sungai kecil yang merah, menyayat hati Ardianto dan Pak Bayu Aji yang menyaksikan dengan mata berkaca. Tensi semakin mencekam, suara tembakan bercampur dengan lolongan angin dan debur ombak, seolah sungai Mahakam sendiri menangis darah atas kebiadaban ini. Plot twist, di tengah baku tembak yang kacau, Ardianto melihat wajah Dharma di bawah cahaya bulan, dan hatinya hancur seperti kaca yang pecah. Wajah itu adalah ayahnya yang hilang bertahun lalu, yang ia kira sudah mati, kini berdiri sebagai monster yang haus darah, matanya kosong seperti boneka yang dicuci otak oleh siksaan Rendra. "Ayah, kenapa?" jerit Ardianto, air matanya mengalir seperti banjir duka, suaranya pecah oleh emosi yang mengaduk jiwa. Tensi ketegangan mencapai puncak ketika Dharma menoleh, matanya berkilat sesaat seolah mengenali anaknya, tapi kemudian mengacungkan pistol dengan tangan gemetar, seperti hantu yang terperangkap dalam tubuhnya sendiri. "Jangan panggil aku ayah, aku sudah mati," katanya, suaranya dingin tapi penuh duka yang menyayat, seolah jiwanya terkoyak oleh kegelapan yang menelannya. Baku tembak terus berderu, kapal mulai menyala untuk kabur, dan Ardianto berlari ke dermaga, hatinya terbelah antara dendam dan duka mendalam. Tensi sangat menegangkan seperti tali yang siap putus, menyeretnya ke jurang kegelapan yang tak berujung di tepi sungai Mahakam yang berdarah. Pagi di desa Sukasih terasa seperti hembusan dingin dari kuburan yang baru digali, kabut tebal menyelimuti rumah-rumah panggung seperti selimut duka yang tak pernah lepas, membuat setiap hembus napas terasa berat oleh beban emosi yang tak tertahankan. Pak Suryanto, kepala desa yang dulu seperti ayah bagi banyak warga,
kini duduk di ruang interogasi balai desa yang sempit dan lembab, tangannya diborgol seperti rantai dosa yang selama ini mengikat jiwanya. Wajahnya yang dulu tegar kini ringkih seperti daun kering yang siap hancur, matanya merah bengkak oleh air mata yang tak henti mengalir malam demi malam, hatinya pilu oleh penyesalan yang seperti gelombang laut yang menyapu dan menghancurkan segalanya. Ardianto berdiri di depannya, hatinya seperti ditusuk jarum panas berulang kali, emosi yang mengadu perasaan, campuran amarah, duka, dan kerinduan yang menyayat seperti luka terbuka yang bernanah, membuat dadanya sesak seolah ada tangan dingin yang meremas hatinya tanpa ampun. "Ceritakan semuanya, Pak," desak Pak Bayu Aji, suaranya tegas tapi bergetar oleh emosi mendalam. Matanya berkaca mengenang luka pribadinya sendiri, kehilangan saudara yang seperti bayangan yang tak pernah hilang, membuat setiap kata terasa seperti beban yang ia pikul sendirian. Pak Suryanto menunduk, bibirnya gemetar seperti daun jatuh di angin kencang, air matanya menetes ke lantai seperti hujan duka yang tak diundang. Aku adalah mitra Rendra sejak awal," gumamnya, suaranya pecah seperti kaca retak, setiap kata seperti darah yang mengucur dari luka dalam. "Awalnya, aku pikir itu hanya bantuan kecil, surat izin, daftar nama, tapi lama-lama aku tahu itu daftar kematian, nama-nama saudara kita yang dicincang seperti daging di pasar gelap." Hatinya pilu, mengenang bagaimana ia pernah tertawa bersama korban-korban itu di rapat desa. Kini bayangan mereka seperti hantu yang memanggil namanya di malam hujan, menyayat jiwanya dengan rasa bersalah yang seperti api yang membakar lambat. Detail sadis terungkap saat ia bercerita dengan suara yang semakin lemah, seolah setiap kenangan adalah siksaan baru. Anaknya sendiri, seorang pemuda dewasa yang kuat dan penuh mimpi, dibunuh sebagai peringatan setelah ia mencoba mundur dari jaringan itu. Tubuhnya dibelah hidup-hidup dengan pisau bedah yang panas, darah mengucur seperti sungai merah yang panas. Jeritannya bergema seperti lolongan yang pilu, memanggil, "Ayah, tolong," sambil organnya dicungkil satu persatu, matanya melotot. Penuh teror dan cinta yang tak tergantikan, meninggalkan Pak Suryanto dalam kegelapan abadi, di mana setiap malam ia bermimpi memeluk jasad anaknya yang hancur, darahnya lengket di tangan seperti kutukan yang tak pernah hilang. "Cinta ayah, itu yang tak tergantikan," bisiknya, air matanya mengalir seperti banjir yang membasahi bajunya, hatinya menyayat oleh emosi yang mengadu perasaan, penyesalan yang seperti gelombang yang menyapu, membuatnya kejang seperti disetrum duka mendalam. Tubuhnya bergetar seolah roh anaknya sedang merangkulnya dari kegelapan. Ardianto jatuh berlutut, air matanya bercampur dengan air liur yang pahit, hatinya pilu seperti ditusuk belati yang beracun. Pak Suryanto seperti ayah angkat baginya setelah ayahnya hilang. Pria yang pernah mengajarinya memancing di sungai, kini terungkap sebagai pengkhianat yang tersiksa. "Kenapa, Pak? Kenapa kau biarkan ini terjadi pada Rakai, pada kami semua?" jeritnya, suaranya pecah seperti hati yang hancur, emosi yang mengadu perasaan seperti badai yang menyapu jiwanya, campuran kebencian dan kasih yang rumit, membuat dadanya sesak seolah ada batu besar yang menghimpit. Pak Suryanto menatapnya dengan mata berkaca. "Maafkan aku, Nak, aku berubah hati setelah anakku mati. Tapi terlambat, semuanya terlambat." Tensi ketegangan mencekam ruangan, suara angin dari luar seperti bisikan hantu korban yang menuntut keadilan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba, Pak Suryanto merogoh saku bajunya dengan tangan gemetar, menelan kapsul sianida yang tersembunyi seperti rahasia gelap yang akhirnya meledak. Tubuhnya kejang-kejang seperti disambar petir duka, mulutnya berbusa seperti anjing gila yang haus ampunan, matanya melotot seolah melihat hantu korban yang memanggilnya dengan tangisan pilu. Jeritannya tercekat seperti lolongan yang menyayat hati. "Anakku, maafkan ayah." Sebelum ambruk ke lantai, darah dan busa bercampur seperti lukisan horor yang hidup. Ardianto berteriak histeris, memeluk tubuh yang masih hangat itu, air matanya mengalir seperti sungai banjir duka, hatinya mengadu perasaan seperti gelombang yang menyapu. Kehilangan lagi, pengkhianatan yang berubah jadi belas kasih yang pilu. Plot twist, di tangan Pak Suryanto yang dingin, sebuah surat pengakuan tergenggam, tapi tulisannya terlalu rapi, seperti ditulis oleh tangan lain, dan Pak Bayu Aji menyadari itu palsu, ditulis Rendra untuk mengalihkan perhatian, seolah Pak Suryanto dibunuh dari dalam untuk membungkamnya selamanya. Ardianto menangis terseduh, hatinya pilu atas kehilangan ayah angkat yang rumit ini, emosi yang mengadu perasaan seperti api dan air yang bercampur, meninggalkannya dalam kegelapan yang semakin pekat, di mana setiap hembus napas penuh tangisan yang tak berujung. Desa Sukasih kini seperti kuburan yang bernapas, rahasia gelap semakin menyayat jiwa seperti pisau yang tak pernah tumpul. Langit di atas laut lepas Kalimantan kelabu pekat, seperti kain kafan yang robek, dengan ombak mahakam yang menghantam kapal patroli polisi seperti tangan-tangan dingin dari dasar laut, haus akan keadilan yang terlambat. Ardianto berdiri di geladak, tangannya mencengkeram pagar kapal hingga buku-buku jarinya memutih, hatinya pilu seperti luka terbuka yang berdarah setiap detik, menyayat jiwa dengan kerinduan pada Rakai, kakaknya yang wajahnya muncul dalam setiap mimpi,
tertawa di tepi sungai, kini mungkin terbaring lemah di kapal mawar hitam yang mereka kejar. Air mata menetes dari matanya, bercampur dengan semburan air laut yang asin. Setiap tetes seperti duka yang mengadu perasaan, mengingatkannya pada janji Rakai. Aku akan selalu ada, Dick, apapun yang terjadi. Tensi ketegangan sangat mencekam, seperti tali baja yang ditarik hingga nyaris putus, udara berat oleh bau garam dan maut, dengan suara mesin kapal yang menggeram seperti binatang buas yang terluka. Pak Bayuaji, wajahnya tegang seperti batu karang yang retak, memimpin tim dengan mata tajam menyapu horizon, pistol di tangannya gemetar oleh ketegangan dan emosi mendalam. Luka kehilangan saudaranya di masa lalu seperti bayangan yang menempel, membuat setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju neraka. Target kita kapal mawar hitam, perintahnya, suaranya keras tapi bergetar, jangan tembak sembarangan, Rakai mungkin ada di dalam. Ardianto mengangguk, tapi hatinya seperti badai yang siap meledak. Setiap detik menunggu terasa seperti siksaan abadi. Napasnya terengah seperti binatang yang diburu, emosi yang mengadu perasaan seperti gelombang yang menyapu jiwanya. Tiba-tiba, kapal hitam kecil dengan ket mengilap muncul di kejauhan, asap tipis keluar dari cerobongnya seperti napas iblis yang lapar. Itu dia, teriak seorang polisi, suara sirene meraung menggema di lautan, meningkatkan tensi seperti detak jantung yang berpacu liar. Dari dek mawar hitam, pria-pria bertubuh kekar berlari mengangkat senjata, mata mereka dingin seperti kematian itu sendiri. Tembakan pertama meledak, peluru melesat di udara seperti petir yang menyambar, menghantam pagar kapal patroli dengan percikan logam yang seperti darah besi. Baku tembak pecah, suara peluru berderu seperti simfoni neraka. Setiap ledakan membuat tensi semakin menegangkan, seolah laut itu sendiri menjerit atas kebiadaban yang terjadi. Dharma muncul di dek mawar hitam, pistol di tangannya berkilat seperti taring ular berbisa. Wajahnya, wajah ayah Ardianto yang hilang, seperti topeng kematian yang hidup, matanya kosong tapi penuh duka yang menyayat. Jangan biarkan mereka mendekat, teriaknya, suaranya dingin tapi pecah oleh emosi yang terpendam, seolah jiwanya terkoyak antara perintah Rendra dan cinta ayah yang terkubur. Ardianto melihat sangkar besi di sudut kapal, terpalnya tersingkap oleh angin, memperlihatkan Rakai, tubuhnya kurus seperti tulang yang terbungkus kulit, tangannya terikat, matanya tertutup kain, tapi kepalanya bergerak lemah seperti masih mencari adiknya. Rakai, jerit Ardianto, air matanya mengalir seperti banjir duka, hatinya pilu oleh emosi yang mengadu perasaan, seperti belati yang menusuk berulang, tensi ketegangan mencapai puncak ketika ia melompat ke udara. Tali pelontar membawanya mendarat di dek kapal musuh dengan hantaman keras yang seperti tulang retak. Detail kejam brutal terungkap saat Dharma, dengan mata seperti lubang neraka, menyiksa Rakai di depan Ardianto. Ia menusuk paha Rakai dengan jarum panas yang melelehkan daging seperti lilin. Asap daging terbakar naik dengan bau mengerikan, jeritan Rakai yang lemah memanggil, "Ardi, tolong!" Seperti simfoni duka yang menyayat hati. Darah mengucur seperti air terjun merah yang panas, membuat Ardianto berteriak histeris, air matanya bercampur dengan semburan darah, emosi yang mengadu perasaan. Seperti gelombang neraka yang menyapu jiwanya. Ia menerjang dengan kegilaan, tinju dan tendangannya menghantam anak buah Dharma. Darah menyemprot seperti hujan merah yang panas, tulang retak seperti kayu patah, tapi setiap pukulan diwarnai air mata yang pilu. Hatinya hancur memikirkan kakaknya yang tersiksa. Pak Bayuaji melompat ke dek, memimpin pasukan polisi dengan teriakan perang, peluru menghantam bahu Dharma, senjatanya terlempar ke laut, darahnya mengalir seperti sungai kecil yang merah, tapi ia masih berdiri, matanya berkilat penuh duka mendalam seolah memohon ampun kepada anaknya. Ardianto berlari ke sangkar besi, tangannya gemetar membuka kunci yang berkarat, darah dari lukanya sendiri bercampur dengan air laut, hatinya menyayat oleh emosi yang mengadu perasaan. Rakai masih hidup, tapi lemah seperti daun yang hampir jatuh, suaranya lirih memanggil, "Adi," seperti bisikan dari dunia lain. Tapi sebelum ia bisa membebaskan kakaknya, tembakan lain meledak, kapal mawar hitam menggeram keras, mulai menjauh dari dermaga, membawa Rakai menuju kegelapan laut lepas. Ardianto berteriak putus asa, air matanya mengalir seperti banjir yang tak terkendali, hatinya pilu seperti ditusuk pisau berulang, tensi ketegangan seperti tali yang putus, meninggalkannya dalam pusaran duka dan amarah yang tak berujung. Laut lepas menjadi saksi bisu dari kebiadaban yang menyayat jiwa. Langit di atas laut lepas mulai memerah seperti darah yang mengental di ufuk, tapi bagi Ardianto, dunia terasa seperti kegelapan abadi yang menyelimuti jiwanya. Setiap hembus angin laut seperti hembusan dingin dari kuburan keluarga yang hancur. Kapal mawar hitam kini dikuasai, mesinnya mati seperti napas yang terhenti, tapi kemenangan terasa hampa seperti cangkang kosong yang retak. Ardianto berdiri di dek yang licin oleh darah dan air laut, tangannya gemetar memegang pisau yang berlumur, hatinya pilu seperti ditusuk belati yang beracun berulang kali. Emosi yang mengadu perasaan seperti gelombang laut yang menyapu dan menghancurkan segalanya.
Kerinduan pada Rakai yang seperti api yang membara tapi dibasahi hujan duka tak berujung, membuat dadanya sesak seolah ada batu besar yang menghimpit napasnya. Rendra Wijayanto, sosok yang selama ini seperti bayangan hitam yang menghantui mimpi buruknya, kini berlutut di depannya, tubuhnya tegap tapi rapuh seperti pohon tua yang akan tumbang, darah mengucur dari luka-lukanya seperti sungai merah yang panas, nafasnya terengah seperti binatang yang sekarat. Ardianto menerjang dengan amarah yang membara, pisau di tangannya menusuk dada Rendra berulang kali. Setiap tusukan seperti hantaman pilu yang menyayat hatinya sendiri. Darah menyemprot seperti hujan merah yang hangat, tulang retak seperti kayu patah di bawah tekanan duka, daging robek seperti kain kafan yang hancur. Tapi setiap tusukan diwarnai air mata Ardianto yang mengalir seperti banjir yang tak terkendali. Hatinya hancur memikirkan semua kehilangan yang tak berujung. Rakai, ayahnya yang ternyata Dharma, dan kini Rendra yang seperti monster tapi juga manusia yang tersiksa. Rendra tertawa lemah sambil muntah darah yang hitam pekat. Suaranya serak tapi penuh emosi yang mengadu perasaan seperti racun yang merayap lambat. Kau adalah anakku, Ardi, dari perselingkuhan yang kusesali seumur hidup. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Ardianto, membuat pembalasan terasa seperti bunuh diri batin yang pilu. Emosi yang mengadu perasaan seperti gelombang neraka yang menyapu jiwanya. Kebencian yang berubah jadi belas kasih rumit, kehilangan ayah yang tak pernah ia kenal sepenuhnya, membuat air matanya bercampur dengan darah Rendra yang lengket di tangannya. Hatinya menyayat seperti luka yang tak pernah sembuh. Seolah dunia gelap ini tak pernah berhenti menyiksa dengan rahasia yang menyakitkan. Tapi di tengah kekacauan itu, Rakai, yang baru dibebaskan dari sangkar besi, tubuhnya lemah seperti daun yang hampir jatuh, matanya penuh ketakutan tapi juga cinta yang mendalam, berdiri dengan gemetar di belakang Ardianto. Adi, semuanya sudah berakhir, bisiknya. Suaranya lirih tapi penuh emosi yang mengadu perasaan, seperti hembusan angin yang membawa kenangan masa kecil mereka bermain di sungai, pelukan hangat yang kini terasa jauh. Ardianto menoleh, air matanya mengalir seperti sungai banjir duka, hatinya pilu memeluk kakaknya yang kurus, tapi tiba-tiba Rakai menarik pisau dari saku, menusuk punggung Ardianto dengan tangan gemetar karena ketakutan yang mendalam. Darah mengucur seperti air terjun merah yang panas, jeritan Ardianto pecah seperti hati yang hancur, emosi yang mengadu perasaan seperti badai yang menyapu keluarga yang tersisa, kebingungan dan duka yang seperti belati yang menusuk dari belakang. Rakai jatuh tersungkur, matanya berkaca oleh penyesalan yang pilu. Maaf, aku takut, mereka bilang aku harus jadi mata-mata atau mati. Tapi sebelum kata-kata itu selesai, tembakan liar dari sisa anak buah Rendra menghantam dadanya, darah menyemprot seperti hujan merah yang hangat, tubuhnya ambruk kedek seperti boneka yang rusak. Matanya menatap Ardianto dengan cinta yang tak tergantikan. Adi, aku sayang kamu. Suara itu lirih seperti bisikan angin yang pergi, meninggalkan Ardianto sendirian. Dalam rasa sakit yang tak berujung, air mata mengalir seperti hujan yang tak pernah berhenti, hatinya mengadu perasaan seperti gelombang duka yang menyapu segalanya. Kehilangan kakak yang seperti bagian dari jiwanya, pengkhianatan yang berubah jadi pengorbanan pilu, membuatnya jatuh berlutut di genangan darah yang campur air mata. Jeritannya bergema seperti lolongan yang menyayat hati, seolah laut lepas itu sendiri menangis atas tragedi yang tak pernah berakhir. Desa Sukaasih, jauh di daratan, terasa seperti kenangan hancur yang tak bisa disatukan lagi. Emosi yang mengadu perasaan seperti api dan air yang bercampur, meninggalkan Ardianto dalam kegelapan yang pekat dan pilu. Matahari terbit di ufuk Samarinda dengan cahaya lembayung yang samar, seperti hembusan napas terakhir dari langit yang lelah menyaksikan kegelapan manusia yang tak pernah pudar. Tapi di balik kegelapan itu ada secercah harapan yang rapuh seperti daun baru yang bertunas di tanah yang pernah terbakar. Desa Sukaasih, yang dulu seperti neraka hidup dengan bau busuk dan jeritan tak kasat mata, kini mulai bernapas lagi. Rumah-rumah panggung kayu yang rapuh seolah bangkit dari kuburannya sendiri. Warga berkerumun di balai desa dengan wajah yang masih pucat tapi penuh tekad, seperti akar pohon yang tetap bertahan meski badai telah menyapu. Ardianto berdiri di tepi sungai Mahakam, airnya yang keruh kini mengalir lebih tenang seperti darah yang akhirnya berhenti mengucur. Hatinya pilu tapi juga damai, emosi yang mengadu perasaan seperti gelombang yang menyapu jiwanya, kehilangan yang seperti luka abadi, tapi juga penebusan yang seperti cahaya yang menembus kegelapan. Rendra Wijayanto, ayah kandungnya yang selama ini seperti monster yang haus darah, kini terbaring sekarat di dek kapal yang hancur. Tubuhnya penuh luka menganga seperti lukisan kegelapan yang retak. Darahnya mengalir lambat seperti sungai yang kehabisan air. Ardianto mendekat, tangannya gemetar memegang bahu pria itu, air matanya menetes seperti hujan yang membersihkan luka lama. Kenapa, ayah? Kenapa kau biarkan kegelapan ini menelan kita semua? Bisiknya, suaranya pecah oleh emosi mendalam yang mengadu perasaan, seperti api dan air yang bercampur dalam dadanya, kebencian yang berubah jadi belas kasih pilu, pengakuan ayah anak yang selama ini tersembunyi seperti rahasia gelap yang akhirnya terungkap. Rendra menatapnya dengan mata yang redup tapi penuh penyesalan, hidup ini seperti roda yang berputar dalam kegelapan.
Nak, aku terjebak dalam ambisi yang seperti monster yang memakan jiwa sendiri. Tapi di akhir, cahaya datang dari penebusan. Maafkan ayahmu, dan jangan biarkan kegelapan itu menelan MU juga. Kata-kata itu penuh makna mendalam. Filosofi tentang kegelapan manusia yang seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya. Tapi penebusan adalah kunci untuk memutus rantai itu, mengadu perasaan Ardianto seperti angin yang membawa harapan di tengah badai. Di sisi lain dek, Rakai, kakaknya yang selama ini seperti bagian jiwa yang hilang, bangkit pelan dari pelukan polisi yang menyelamatkannya, tubuhnya lemah tapi matanya penuh cahaya kehidupan, seperti bintang yang bersinar di malam gelap. Adi, kita selamat, bisiknya, suaranya lirih tapi penuh cinta yang mendalam. Tangannya meraih tangan Ardianto seperti dulu saat mereka kecil, bermain di tepi sungai tanpa tahu kegelapan dunia. Ardianto memeluknya erat, air matanya mengalir seperti sungai yang akhirnya menemukan muara damai, hatinya pilu tapi juga bahagia, emosi yang mengadu perasaan seperti harmoni api dan air yang akhirnya menyatu. Kehilangan yang berubah jadi penemuan kembali, keluarga yang hancur tapi bangkit seperti pohon yang bertunas setelah kebakaran. Kak, aku tak akan biarkan kegelapan itu lagi, gumamnya, suaranya penuh tekad yang bermakna, filosofi tentang cahaya yang lahir dari kegelapan, bahwa penebusan bukan akhir tapi awal baru, mengadu perasaan mereka berdua seperti gelombang yang membawa kedamaian. Pak Bayu Aji mendekat, wajahnya yang dulu muram kini tersenyum tipis seperti matahari yang muncul dari balik awan, matanya berkaca oleh emosi mendalam atas kemenangan ini. Jaringan rendah hancur, bukti-bukti dikumpul, dan keadilan akhirnya datang seperti hujan yang membersihkan tanah kotor. Kalian selamat, Ardi, desa kita juga, katanya, suaranya tegas tapi penuh kasih seperti ayah yang bangga, tangannya menepuk bahu Ardianto. Warga desa, yang mendengar kabar melalui radio polisi, mulai berkumpul di pantai, tangisan bahagia bergema seperti simfoni penebusan, mereka memeluk satu sama lain, hatinya pilu atas kehilangan tapi juga damai atas akhir yang bahagia. Ardianto menatap sungai yang kini mengalir jernih, filosofi mendalam muncul dalam benaknya. Kegelapan manusia seperti bayangan yang tak bisa dihindari, tapi cahaya lahir dari perjuangan dan cinta yang tak tergantikan, mengadu perasaan seperti roda kehidupan yang berputar menuju harapan. Di akhir hari itu, Ardianto dan Rakai berdiri di tepi sungai, matahari terbenam dengan warna emas yang hangat, seperti pelukan dari langit yang memaafkan. Desa Sukasih bangkit kembali, warga membangun ulang dengan tangan yang gemetar tapi penuh tekad, filosofi bermakna tentang penebusan yang seperti akar yang tumbuh dari tanah gosong, kegelapan mungkin menelan, tapi cahaya selalu kembali, mengadu perasaan seperti harmoni duka dan bahagia yang menyatu. Ardianto tersenyum tipis, hatinya damai untuk pertama kali, emosi yang mengadu perasaan seperti akhir yang bahagia di tengah kegelapan yang pernah ada, sebuah penebusan yang mendalam dan abadi.